Alhamdulillah pada kesempatan kami diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kami sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sesuai prediksi, ya, ada jalanan macet. Baik. Jadi para jamaah sekalian, sebagaimana kami diberi amanah untuk menyampaikan materi berkenaan dengan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan sekedar informasi para jamaah sekalian, susunan yang kami pahami dari kitab ini itu mirip dengan apa yang susun ya oleh secara umum, ya, yaitu dosen beliau, ya, dosen guru kita Ustaz Irwandi, ya, berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan itu mencakup 4 hal, ya, yaitu maisir, perjudian, gharar, riba, dan kedoliman. Nah, jadi berputar seputar itu saja para jamaah sekalian, dan kita tahu bahwasanya hukum asal kita berinteraksi itu kalau kita berinteraksi secara maliyah, ya, muamalah maliyah, berinteraksi untuk muamalah maliyah, muamalah yang berkenaan dengan harta, itu hukum asalnya boleh. Kita tidak boleh mengharamkan kecuali ada yang mendasarinya, gitu para jamaah sekalian. Dan yang menjadikan harta seseorang itu haram secara umum tadi itu, ya, perjudian, gharar, riba, dan kedoliman. Termasuknya di sini di kitab ini secara umum itu seperti itu. Cuma tadi diberikan amanah kepada kami masalah bisnis, ya. Dan kita tahu para jamaah sekalian untuk bisnis, di sini kita coba cek, ya. Di sini para jamaah sekalian, yang pertama kita lihat dimasukkan pembahasan masalah gharar. Ya, jadi gharar di sini para jamaah sekalian, gharar di sini ini kalau di dunia bisnis atau dunia usaha, kita lihat di sini pertama hal-hal yang sifatnya jelas. Kemudian di sini yang catatan pertama dari Ustaz Irwandi adalah masalah zalim. Kalau dalam bisnis para jamaah sekalian, zalim di sini ada 2, yaitu zalim kepada Allah dan zalim kepada makhluk, ya. Contoh dalam bisnis di sini adalah jual beli terpaksa. Ini kalau disebutkan di kitab ini contohnya sederhana, tapi kalau dalam penerapan bisnis kita, maaf ya para jamaah sekalian, ini sangat mungkin terjadi seperti developer yang memaksa orang untuk menjual tanahnya dan mengintimidasi pemilik tanah, ya. Maka ini haram hukumnya, karena dari sisi kita ingat Nabi SAW mengatakan innamal bai'u antaradin, ya, innamal bai'u antara, sesungguhnya jual beli itu dasar ridho, gitu, ya. Kemudian kita ingat Allah juga mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, dan jangan kalian memakan harta sama kalian, ya, kecuali dasarnya saling ridho. Contoh misalnya rempang misalnya, maksudnya kalau memang masyarakatnya ridho, ya silahkan. Kalau mungkin sekarang kan nampaknya mungkin mulai relokasi, ya, dan apabila sudah sesuai, ya, dengan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka mau pindah, maka tentu tidak ada masalah, gitu, ya. Tapi kalau memang di situ ada intimidasi, maka tentu hukumnya adalah tidak boleh, kecuali memang ada maslahat untuk nasional, gitu, ya. Maslahat nasional yang diperlukan. Contohnya jalan raya umum, orang nggak mau jual tanahnya karena dia suka berkebun, suka berladang, tapi ini jalan sawahnya dia, ladangnya dia itu masuk untuk kepentingan masyarakat umum,
ya. Ya. Jadi misalnya jarak antara Jakarta dan Surabaya biar lebih dekat, maka dia istilahnya pembukaan jalan baru misalnya dan melewati sawah-sawah tersebut gitu, atau tol yang melewati sawah tersebut. Maka di sini tentu ini tidak dimasukkan ke dalam bab ini ya, karena bukan kepentingan pemerintah secara khusus tapi kepentingan masyarakat secara umum. Ya. Dan tentu dengan syarat lagi para jamaah sekalian, kalau memang ada ketetapan ini untuk masyarakat umum harus harganya sesuai dengan harga yang wajar. Tidak boleh harga yang di bawah harga standar gitu ya. Meskipun ini proyek pemerintah, meskipun ini untuk masyarakat umum harus sesuai dengan harga yang wajar. Nah, di sini berikutnya ada pembahasan masalah haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Segan itu nggak enak. Misalnya kalau antum jual motor, Ustadz antum yang mau beli, harganya nawar mungkin ekstrim ya. Antum sebenarnya nggak enak gitu ya. Nah di sini tentu kami pribadi condong ke pendapat bahwasanya ini juga bermasalah tentunya. Ya, harusnya atau harga teman yang minta barang kita gitu ya, minta harga teman itu artian betul-betul yang jauh di bawah standar, makanya tentu tidak boleh. Kalau dilihat di sini di halaman 50 para jamaah sekalian ya, tentu kembali kepada dalam umum tadi ya, sesungguhnya jual beli itu biasanya saling ridho. Kalau ada segan atau sungkan, maka ini menjadi apa? Menjadi hal yang bermasalah tentunya ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau dia merasa nggak enak, ya kami ini kan kalau di kitab ini seakan-akan tidak masalah gitu, tapi kami pribadi condong bahwasanya dalam umum itu menyatakan demikian. Harusnya ustadznya itu yang mengerti, ya mengerti dan tidak memaksakan kehendak gitu ya. Termasuk juga harga ke bapak, harga misalnya bapak jual ke anaknya untuk warisan, bukan warisan, tanah pribadi. Kemudian ini ada harga keluarga ke anaknya. Harga keluarga itu kalau ke umum misalnya tanah itu per meter 1 juta, tapi karena ke anak ya udah 500.000 saja. Ini juga berarti ada sisi apa? Ada sisi pemberian hadiah kepada satu anak. Kalau memang berarti ada pemberian 500.000. Kalau yang diberi itu misalnya 100 meter, ya, berarti ya kita kalikan saja 500.000 kali 100 berapa para jamaah sekalian? Lima ribu kali 100 berapa? 20 juta. 20 juta. Ya. 20 juta ya. Berarti si ayah telah memberikan hadiah kepada satu anaknya 50 juta. Kalau begitu ceritanya, maka dia pun harus memberi anak yang lain 50 juta. Anak yang lain harus diberi 50 juta juga. Karena apa? Hadiah kepada anak itu harus adil. Tidak boleh satu diberi satu tidak, meskipun itu dalam bungkus jual beli. Hadiah ke anak itu harus adil. Ya, kalau anaknya 5 ya masing-masing kasih 50 juta, meskipun bentuknya beda-beda ya, bisa bentuknya tanah ataupun uang gitu ya. Nah nanti tinggal perbedaan pandangan kalangan ulama, apakah laki-laki dan perempuan sama ya. Allah Ta'ala kami pribadi condong bahwasanya ya sama saja gitu ya hadiah. Perempuan kasih hadiah 20 juta, laki-laki juga 20 juta gitu ya. Ini beda masalah nafkah ya Pak Jamas. Kalau nafkah itu bergantung kebutuhan. Anak SD
itu dinafkahi tidak sama dengan anak SMP dan anak SMA. Karena misalnya antum punya anak SD, SMP, SMA, tentu uang jajannya beda. Bukan berarti harus sama. Ya, membayangkan SD. Ya. Ya. Jadi, tapi kalau hadiah sama, meskipun kecil nih, satu anak besar dikasih 20 juta, yang paling besar anak kuliah, kasih karangan nilainya 20 juta, maka yang SD juga harus sama. Beda dengan nafkah ya, nafkah itu tergantung kebutuhan. Kalau hadiah sama gitu ya. Nah, mainan juga, kalau mainan kan tentu berbeda anak-anak ya, mainan ya, termasuk nafkah ya, mainan anak-anak ya. Mainan anak yang ya dewasa beda dengan anak yang SD tentu berbeda ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang. Penjual dia sengaja dia sendiri yang menawarkan dengan harga murah karena tidak ingin kelamaan, dia butuh uang cash. Ya, kalau dijual secara standar lama, misalnya tanah misalnya. Nah, memang ada hadis yang menyatakan masalah bai'ul mutar, jual beli orang yang terpaksa. Ya. Di sini, tapi hadis ini lemah, maka hukum asalnya boleh. Kalau misalnya ada orang menawarkan tanahnya tiba-tiba karena dia mau pindah misalnya, dan dia nggak bisa lama-lama, dia butuh uang untuk pindah dan beli tanah di tempat yang baru, maka ya diterima saja gitu ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma jangan jadikan sebagai apa ya, model bisnis yang seperti itu. Dalam artian sengaja nongkrong di rumah sakit, nongkrong di rumah sakit dan dia nungguin orang-orang yang butuh duit untuk apa? Bayar apa? Bayar rumah sakit. Jadi dia siap menerima, dibuka booth di sana. Siapa yang mau jual barang-barangnya datang ke sini gitu. Ya, jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair. Ya. Jadi buka booth ya di rumah sakit, sisi UGD lagi, IGD atau apa gitu ya, untuk pembayaran rumah sakit. Nah itu kan berarti memanfaatkan orang itu tuh tidak layak gitu ya. Kemudian harta haram hasil penjualan najis. Nah ini kalau seorang pabrik menjual barang yang najis, itu di sana ada unsur babinya gitu ya. Ada unsur hal-hal yang dilarang dalam syariat gitu ya. Maka tentu kita harus mengikuti aturan di Indonesia. Seharus MUI sudah ada. Sekarang Kemenak kali ya yang mengurusi masalah halal ya. Dulu kan MUI ya yang sertifikasi halal. Sekarang kayaknya Kemenak begitu ya. Nah, intinya para jamaah sekalian, tidak boleh meskipun orang nggak tahu ya. Kalau nggak tahu gimana, mesti orang nggak tahu dia makan babi gimana? Ya halal aja nggak apa-apa. Nggak harus seperti Abu Bakar As-Siddiq itu kan memasukkan tangannya ke dalam jarinya ke dalam tenggorokan supaya keluar lagi. Itu sifat warok, tapi tidak wajib seperti itu. Kalau orang sudah terlanjur makan yang tidak halal zatnya maksud kami, itu nggak apa-apa ya, karena nggak tahu gitu ya. Kayak kemarin misalnya ada kasus, ada orang non muslim makan di restoran muslim, kemudian pakai keripik babi mungkin atau apa, kemudian semua mangkoknya dipecahkan. Menurut kami terlalu ekstrim ya. Ya cukup dicuci semuanya, kalau nggak tahu cuci semuanya biasa saja gitu ya. Ya terlalu ekstrim gitu ya. Kalau misalnya itu anjing ya tinggal dicuci dengan 7 kali air, dan yang ke-8 itu dengan tanah gitu aja. Tidak perlu dipecahkan sebenarnya, terlalu ekstrim ya. Karena kan mungkin orang dipecahkan kenapa kira-kira? Karena nggak tahu yang mana mangkok yang bekas. Nah, tapi dalam syariat nggak seperti itu. Ya kalau misalnya kata Nabi, idza wal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa asfiru waslam min turab. Kalau anjing itu menjilat di bejana kalian, maka cucilah 7 kali, dan yang ke-8 itu dengan debu atau tanah gitu ya. Nah itu sebenarnya kan anjing itu kalau ya kan beda ya. Kalau Syafi'iyah itu secara khusus
semua jadi kita menyentuh anjing itu otomatis najis gitu ya. Tapi ada yang pendapat lain mengatakan yang najis itu kalau kena basahnya. Kalau dia habis kena hujan kemudian kita pegang bulunya itu najis. Lalu kalau kering sama kering itu kan, kecuali kalau dia menjilat itu kan jilat berarti basah itu. Nah itu yang jadi najis mughalladh itu. Najis kan dibagi tiga ya menurut Syafi'i ya. Ada mughalladh yang sangat berat, kemudian mutawassito itu yang standar, ada yang mukhaffafah yang ringan. Yang paling berat adalah najis anjing. Kalau orang misalnya mau melihara anjing, nanti ada pembahasan ya, nggak boleh kecuali memang ada tujuan seperti menjaga kebun ya untuk berburu. Tapi itu pun tidak di wilayah rumah gitu ya. Mungkin ada rumah kita, mungkin di samping rumah dulu kandangnya itu. Ya. Kalau khawatir dicuri gimana? Ya di aja kasih tempat yang kira-kira aman aja gitu. Kalau misalnya untuk menjaga rumah gimana? Kalau kira-kira sudah aman dengan security yang ada, security lokal maupun komplek, maka tidak boleh menggunakan anjing. Kecuali kalau dia di tengah hutan mungkin ya. Karena akan berkurang setiap hari ya Pak, perjalanan sekalian. Pahalanya sebesar 2 kirot, kira-kira 2 gunung, besar sekali dia. Nah kemarin masalah kita, termasuk sini menjual pupuk, bisnis pupuk kandang. Pupuk kandang ini gimana? Secara umum, kalau misalnya dia sudah dikonversi pada zaman sekalian sehingga pupuk kandang ini tidak lagi tercium baunya, kemudian warnanya juga seperti warna kotoran gitu ya, maka ini tentu juga tidak ya, kami condong tidak masalah. Di sini ulama beda pendapat. Meskipun nanti kami akan kuatkan yang mana yang menurut kami kuat ya. Kotoran kambing misalnya, kotoran kambing najis atau tidak? Nah, itu yang apa namanya, bulat-bulat itu kotoran kambing, ha? Najis tidak? Ada najis atau tidak? Ya, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam. Nah ini sebagian mazhab mengatakan ini najis, ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau bagi mazhab yang mengatakan itu enggak najis ya berarti kalau dibikin pupuk dikonversi enggak najis juga gitu, karena halal maksudnya, halal ya. Kalau melihat itu najis, maka nanti ada pembahasan dirubah nggak sih bentuk dari itu. Kalau pabriknya itu dia bikin itu dirubah atau enggak gitu, ke bentuk yang berubah total dari bentuk asalnya. Dari sisi bau udah berubah, dari sisi warna udah berubah, dari sisi tekstur udah berubah. Maka kalau udah berubah ya nggak ada masalah. Kami pribadi condong bahwasanya hewan-hewan yang boleh dimakan atau halal dimakan itu tidak najis ya kotorannya, hewan-hewan yang. Tapi sekali lagi ini kembali kepada para jamaah ya. Kalau kami pribadi condong seperti itu. Kalau para jamaah melihat ya najis lah, yang apa juga ya. Kalau misalnya dikonversi lagi, ya misalnya ada fulan berpandangan bahwa itu najis, tapi kemudian kalau dikonversi, diolah sedemikian rupa sehingga baunya sudah hilang, warnanya sudah nggak seperti yang awal, maka otomatis ini namanya apa? Istihara. Istihara itu perubahan bentuk dari satu najis ke najis yang lain, ke bentuk yang halal sifatnya. Itu ya para jamaah sekalian. Ya ini tentu berbeda-beda. Nah kalau misalnya sate babi, asapnya najis atau enggak kira-kira? Ya ini pembahasan yang kan lewat ini kan ada sate babi nih. Kalau sate babi aja kan ada dibakar karena asapnya, gajinya berubah jadi asap itu. Kami sarankan para jamaah sekalian, meskipun ada namanya perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk udara ya, menyublim. Kalau istilah kita apa istilah kita lupa ya, menyublim dari padat ke gas ya. Iya. Di sini para jamaah sekalian ada ulama ya, kalau kami sarankan menjauhi
menjauhi tempat itu. Kalau kena baju kita, maka ini tentu ya kalau kita mau hati-hati kita perlu ganti gitu ya, baju kita gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi itu ada ulama yang berpandangan bahwa itu masih tetap seperti itu ya, seperti asalnya gitu, hukumnya itu najis gitu. Ya, sate juga termasuk sate anjing misalnya juga. Makanya kan sebenarnya kadang-kadang ketika ada restoran halal dan haram itu tempat masaknya itu sama atau tidak. Ini bisnis juga nih. Resto kita makan di tempat yang bercampur gitu. Ya kecuali kalau dibedakan ini wajannya beda, ya maka itu tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya para jamaah sekalian satu tempat, maka ini tentu menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya. Saya nggak tahu ada nggak di situ yang campur gitu? Ada. Nasi goreng. Oh, ada ya. Yang satu dagingnya itu, lagi dagingnya yang lain. Tapi wajannya seperti beda. Sama. Oh. Lagi mesin aja. Oh gitu. Itu yang ngeri itu ya. Atau kalau yang saya tahu di Solo itu rica-rica guguk namanya. Rica-rica guguk saya juga baru tahu atau maksudnya apa gitu ya. Jadi sebagian di Jawa ya, itu orang tuh masih kejawen gitu ya. Jadi Islam sih Islam gitu ya, cuma namanya kebiasaan yang nggak bisa makan anjing biasa gitu ya. Atau suiki, apa suiki itu? Kodok ya. Nah, itu harus hati-hati, harus kalian ya. Baik, kan termasuk bisnis ya. Termasuk di sini juga lele yang kalau dikasih kotoran. Ini kalau bisnis lele nih di bawah kandang ayam atau kandang begitu, kalau tadi yang berpandang bahwa itu najis, ya kalau nggak gitu rugi menjual lele itu. Kalau nggak dari dicampur dengan atasnya itu peternakan bawahnya lele gitu ya. Kan dia buang air langsung turun ke lele itu. Ini namanya jalala itu nggak halal gitu ya. Bisnis harus hati-hati juga. Terus gimana caranya? Nah, kalau pelet itu apa pelet itu? Dari apa pelet itu? Bahannya apa bahannya? Dari tepung ikan, tepung terang ikan. Terang ikan. Ada bahan lainnya. Ada yang haram nggak? Bisa jadi semua. Begitu. Jadi kan hukum ekonomi itu kan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Soalnya kalau dari tepung ikannya kan ikan itu ya kan busuk-busuk itu. Walaupun yang diambil kan isinya bukan tulang-tulangnya. Kayak harganya kan murah. Iya. Jadi dari pelet kan dimakan ikan lagi Pak Ustaz. Berubah jadi gini. Iya. Iya. Jadi tadi kalau dalam hukum kita itu jalala itu kan hewan yang makan kotoran itu hewan yang makan kotoran itu haram untuk dikonsumsi kecuali nanti ada waktu sterilisasi. Jadi misalnya udah sekian 1 bulan misalnya makannya yang kotoran hewan lain misalnya atau kotoran manusia ya, maka ada waktu sterilisasi sekitar 3 pekanan ya. Dia dikasih makanan yang halal, itu baru bisa. Tapi kalau langsung dari itu nggak bisa. Nah, kalau ikan itu bangkainya memang halal ya ikan itu. Ikan itu kan kata Nabi SAW, "Wa tahuru ma'u al-hilmu maitatu." Air laut itu adalah yang suci airnya, bangkainya halal. Jadi bangkai ikan itu secara umum halal ya. Bangkai ikan halal. Kecuali kalau ikan itu beracun ya, itu tentu haram ya. Ikan kembung, bukan kembung, apa yang bisa membesar dia, apa namanya itu? Yang kalau dia dalam keadaan terancam dia membesar, itu apa namanya? Ikan apa itu? Yang nggak setiap orang bisa masak, apa itu? Beracun, sangat beracun itu ya. Ikan apa itu namanya? Buntal ya, ikan buntal. Itu kan nggak setiap koki bisa itu. Kalau ada kasus di Kalimantan itu meninggal 1 keluarga itu.
karena dia pikir masak seperti masak ikan biasa. Tentu kalau itu haram tuh ya pada sekali. Ya, jadi hewan jalalah tadi, hewan jalalah bukan hanya ikan ya. Kambing kalau dia makan kotoran, ayam kalau makan kotoran, semuanya namanya jalalah. Boleh dijual kalau dia sudah disterilisasi. Ya, boleh disterilisasi. Nah, ini coba saya tulis gitu aja, 63. Sterilisasi itu dengan cara apa? Para jamaah sekalian, dengan ngasih makanan yang bersih, ya, yang halal, ya. Di sini pendapat yang kuat, ini ada ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau ikan atau ayam dikarantina 3 hari, kalau sapi atau unta 40 hari, ya. Namun pendapat yang kuat, yang penting apa para jamaah sekalian, nggak harus segitu ya. Yang penting baunya, ya, bau, efek kan orang hewan yang makan kotoran itu berefek ke badannya, ya, daging dan baunya. Kalau misalnya dikira-kira itu sudah hilang efeknya, maka boleh gitu ya, maka boleh dijual, dikonsumsi gitu ya para jamaah sekalian. Nah, di sini bisnis lagi nih, penyembelihan modern, digantung semua hewan tuh, kambing, ayam, nanti sekali tombol di 100 gitu. Nah di sini, kalau di sini ada beliau sendiri nih, orang baca bismillahnya berapa kali dia sekali tombol itu, ataukah per ayam gitu ya, berapa itu, berapa kali kira-kira para jamaah sekalian? Hah? Ya, ini kan masalah bisnis nih ceritanya nih. Sesuai jumlah hewannya. Sejumlahnya. Ya. Nah di sini Allah Ta'ala alam para jamaah sekalian, ada banyak nih pembahasannya ya. Kadang-kadang ada yang di setrum dulu. Kalau di setrum kemudian meninggal itu hewan sebelum disembelih, maka dibangkai. Kalau misalnya dia sebenarnya sakit nih, hewan itu sakit, ada yang sakit ya. Sebenarnya kalau ada hewan yang sehat, kalau dia di kambing yang sehat, kalau dia disetrum itu paling pingsan aja gitu. Kalau pingsan nggak apa-apa tuh disembelih aja. Tapi kalau sampai dia lagi kurang sehat, kemudian setrum, kemudian mati, maka ketika disembelih pakai mesin berarti dia sudah bangkai. Maka harus hati-hati gitu ya para jamaah sekalian. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, kalau Ustaz Erwani sendiri dalam kitab ini menyatakan ya harus hati-hati gitu ya. Ya harus hati-hati, kemudian kalau orang ragu mending jangan dimakan katanya. Ya, kalau di sini. Cuma kalau kita bicara para pebisnis, tentu kita cari solusi dong ya. Solusi yang kami sarankan sih, ada yang mengatakan 1 tombol bismillah cukup gitu ya. Cuma yang jadi masalahnya adalah kalau ada proses penyetruman gitu. Ya, yang ini penyetruman ini kalau memang ada, ya kalau memang ada penyetruman ya meskipun sedikit, maka kalau dikira-kira semuanya sehat ya semoga aja tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada yang sakit, setrum dia meninggal sebelum disembelih, maka yang jadi masalah tentunya. Ya. Terus gimana mesin? Ya gimana caranya gitu? Ya nggak efektif mesin, bisa katakan harus satu-satu diperhatikan gitu. Jadi nggak kita pakai semacam tes kesehatan aja kira-kira aja, kan nggak harus gitu ya. Orang kan kelihatan dari dohirnya gitu ya, kelihatan dari dohirnya. Kemudian atau orang yang ahli dia cek semua itu satu persatu sekilas gitu, lewat. Kemudian kalau udah sehat, oke. Dan kemudian kalau misalnya tanpa setrum bisa, maka lebih bagus gitu ya. Kalau setrum dia lebih bagus gitu.
Meskipun ada yang, kenapa disetrum kira-kira? Karena untuk gerakannya itu supaya nggak terlalu iya cepat proses gitu ya. Nah, ayam juga sama ya. Kemudian ada yang dibius juga sama gitu ya. Dibius ini kita ini kan cara pembiusan hewan itu ya. Sebelum disembelih, kalau misalnya dia katakan ya mau dia gerakannya ekstrim, mau disembelih waktu Idul Adha, ditembak pakai ya bius itu ya, maka harus dicek juga itu ya, apakah sudah wafat. Kalau nggak sampai wafat sih nggak apa-apa, meninggal misalnya nggak apa-apa gitu. Kalau sampai meninggal itu jadi masalah kan ya. Hukum jual beli organ tubuh manusia, jual ginjal untuk iPhone ya, beli iPhone kebutuhan ya, di teror oleh pinjol misalnya, debt collector pinjol. Nah, ya. Ingat para jamaah sekalian, kalau orang bisnis seperti gimana maksud kayak kemarin kasus yang dikirim ke mana, Thailand atau mana ya. Hukum asalnya badan kita adalah properti milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita tidak boleh ya menjualnya karena itu milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Ya. Jadi nggak boleh hukumnya. Ya. Tidak boleh. Kalau sudah wafat gimana? Nah, kalau sudah wafat ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat yang ketat sekali, yaitu misalnya dia rela, kemudian dia juga misalnya tidak ada unsur yang diberi donor itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan gitu. Tapi ini juga masih menjadi bahan pertimbangan karena Nabi sendiri mengatakan mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Jadi masih seperti itu ya. Maka sekali lagi, kalau di Tiongkok misalnya, di Tiongkok itu ada donor untuk liver, untuk yang kena sirosis hati ekstrim ya. Kalau nggak salah itu Pak Dahlan Iskan ya, misalnya ke Tiongkok gitu ya, untuk liver yang sudah bermasalah berat. Tapi tentu para jamaah sekalian ya, kalau memang di sana itu memang sudah dan dibutuh sekali gitu, Allah mungkin bisa menjadi ya ada pertimbangan khusus. Sekarang ada penggunaan dari babi misalnya, yang baru ini cangkok ginjalnya babi ya, babi ginjal ya. Hukumnya gimana? Wallahu ta'ala kalau memang ya kami berarti karena bahwa saya kalau memang betul-betul itu dibutuhkan, ya semoga saya tidak ada masalah gitu ya. Ini kan harus diawasi oleh dokter-dokter yang berkompeten gitu ya. Bukan cuma percobaan, tapi betul-betul teruji gitu ya. Tapi kan najis musim gitu. Jadi kalau dalam keadaan orang itu sangat butuh, ad-darurat tubihul mahdurat, keterdesakan itu membolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya. Jadi kan ginjalnya dua-duanya rusak nih. Sekarang kalau orang cuci darah, hemodialis. Kalau dia tidak mampu, ya kemudian ada seperti ini, ada model seperti ini gitu. Hemodialis itu kan mahal. Kalau nggak ada BPJS tentu berat sekali, bisa 2 juta per pekan gitu ya. Semoga Allah melindungi kita semua berjamaah sekalian dan diberikan kesehatan selamanya. Maka tentu saja di sini menjadi bahan pertimbangan ya. Tidak apa-apa gitu ya. Ya tidak apa-apa. Ya semoga saja ada kedepannya ada teknologi yang lebih baik ya. Termasuk juga untuk orang yang penyakit liver, penyakit kuning. Semoga saja dengan kemajuan teknologi ada antivirus yang lebih modern gitu ya, sehingga
bisa untuk mengatasi jangan sampai kena sirosis hati gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum melanjutkan perjalanan sekalian? Banyak nih. Nah, ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Ini ada gelatin babi. MUI sendiri ada pertanyaan? Enggak kan? Oh ya. Gelatin babi ya. Vaksin yang mengandung gelatin babi. Saya misalnya katakan saya nggak produksi, saya cuma sebagai perantara misalnya. Kenal dengan dengan produsen dari Tiongkok di Indonesia, nanti dia yang akan memberikan yang akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan di Indonesia di sini. Maka jelas ya, kalau memang ada solusinya yang lain maka ini nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ada, katakan nggak ada yang lain kecuali itu, maka semua saja dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu terbukti gitu, terbukti ampuh. Kasus Covid kemarin ya, para jemaah, kasus Covid ada AstraZeneca, ada apa? Pfizer. Ada banyak kemarin kan? Merah putih juga, Indonesia merah putih ya. Macam-macam. Ya, ada. Ya kalau misalnya katakan ada yang tanpa gelat, yang babi, unsur babi, maka itu tentu diutamakan ya, para jemaah sekalian. Ya. Kalau nggak ada alternatif lain, ya sudah gitu ya. Misalnya kan kalau obat batuk ada alkoholnya aja. Obat batuk ada alkoholnya misalnya ya. Maka kalau nggak ada yang lain tentu ya sudah gitu ya. Kalau ada yang lain maka nggak boleh gitu. Nah, nggak tahu yang herbal tuh ada nggak? Ya. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, parfum yang mengandung alkohol, jualan parfum kan banyak sekarang ya, bisnis kita jual toko parfum tuh ya. Ada yang campuran, ada yang biangnya kemudian tambah lagi alkoholnya, kemudian ada lagi beberapa tetes itu untuk yang bikin awet katanya sih. Dari sini ulama beda pendapat ya para jemaah sekalian. Tapi pendapat Allah kami pribadi condong bahwasanya ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau orang itu hati-hati ya dijauhi bagus sih. Ya, pakai yang model misik atau misik ya. Misik itu dibuat dari misik. Misik yang asli. Yang asli. Bukan misik-misikan. Dibuat dari apa misiknya? Zaman Nabi itu kan misik ya. Zaman sahabat hadis. Saraihatul misik. Nabi kan pernah menyampaikan bau mulut orang yang berpuasa insya Allah itu seperti bau misik misalnya. Bagaimana misik itu? Misik itu ada rusa, sejenis rusa gitu, para jemaah sekalian. Itu dia kalau gatal itu dia akan menggosok-gosokkan badannya gatal tuh di pepohonan gitu ya, dan itu akan membengkak gitu, ada bengkak di kulit ya, besar kayak tumor tapi di luar gitu ya. Nah, itulah yang akan dipotong, kemudian nanti diolah lagi, ya diolah lagi sampai jadi misik gitu. Nah, jadi dari aslinya sebenarnya mahal sekali per mililiter kalau yang asli ya, bisa bisa puluhan juta gitu ya per mililiter aja. Karena nyarinya begitu tuh yang asli ya, bukan yang sintetis. Jadi tentu berbeda gitu ya. Nah misik ini kan kalau secara aslinya memang tentu nggak ada alkohol, nggak ada apa ya, itu bagus gitu ya. Tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk membeli tersebut ya. Kemudian para jemaah sekalian, berikutnya adalah menjual benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan.
Apa itu yang mengandung unsur kesyirikan? Kartu tarot, atau alat-alat untuk meramal. Iya. Ya. Ya. Bisnis nih kan? Ada namanya juga mujarobat, kitab mujarobat namanya. Nanti mujarobat itu termasuk hal yang sifatnya perlu dihindari meskipun bisnis ya. Nah semua hal itu termasuk juga kalau misalnya gaib, ada toko buku, tapi apa namanya jual majalah gaib misalnya, yang isinya itu kadang-kadang ya, isinya bagi para orang desperate putus asa dan kehidupan, pelariannya ke hal-hal yang sifatnya seperti itu, gitu ya. Maka tribon, ya, motor, ya, itu hal seperti itu tentu ini tidak boleh para jamaah sekalian ya. Menjual patung dan lukisan manusia yang juga bermasalah. Kenapa? Patung itu kalau ada di rumah para jamaah sekalian, yang bentuknya manusia ya, manusia atau hewan, atau singa yang diawetkan itu, atau hewan lain itu, ya, itu para jamaah sekalian menjadikan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah. Maka kalau kita jualan itu, malaikat rahmat gak masuk ke rumah si pembeli, dan akhirnya apa? Bawaannya panas saja di rumah itu. Banyak foto kan? Ya, saking cintanya sama Pak Presiden, ada foto Presiden pertama, foto Wakil Presiden pertama, foto Presiden kedua, Wakil Presiden kedua, terus lengkap. Ya. Atau apa namanya, public figure yang diidolakan, artis Korea dan yang lain misalnya anak-anak. Ya. artis itu kayak nabi gitu ya. Masih gimana? Diikuti, dia pakai anting apa gitu ya, semua pakai itu. Harusnya kan yang diikuti itu apa Pak Jamal sekarang? Kan artisnya kan diikuti kan? Berarti sama kayak nabi, harusnya nabi yang diikuti, tapi ini artis yang diikuti. Dia pakai celana model apa misalnya pensil misalnya, pakai pensil gitu ya. Nah, lama-lama kalau sepatu taruh di kepala, ikut dia sepatu taruh di kepala ya. Gitu. Nah ini maksudnya saya ingat ya perkataan Pak Kiai Zainuddin ya, tontonan jadi tontonan, tontonan jadi tontonan gitu ya. Jadi tontonan hasil jadi tontonan jadi tuntunan, itu diikuti. Sedangkan yang tuntunan ustadznya dicari ustadz yang bisa ngelawak gitu. Nah, karena tontonan gitu ya, lucu-lucuan aja gitu. Kalau nggak lucu nggak diundang gitu. Tonton dari tontonan gitu. Gitu ya. Atau cari ustadz yang datang dengan perkara-perkara yang ajib, perkara-perkara yang ada gitu ya. Ya. Kemudian juga, nah kalau boneka anak gimana? Nah boneka anak boleh ya. Tapi ini kira-kira untuk anak-anak ya. Anak-anak itu dikecualikan. Anak-anak itu boleh pakai boneka-boneka gitu ya. Anak-anak ya, khusus anak-anak ya dikecualikan gitu ya. Karena mereka memang di zaman Nabi Aisyah itu ketika masih kecil, Nabi melihat Aisyah itu melihat boneka memainkan boneka kuda yang ada sayapnya, dan Nabi tidak melarang gitu ya. Tidak melarang gitu. Jadi ada rukhsah itu keringanan itu khusus anak-anak. Jadi kalau jual barang seperti itu anak-anak semoga tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah malam nih, itu ditutupi pakai kain gitu ya. Jangan dibiarkan berada di lemari atau terbuka gitu ya. Karena khawatirnya malaikat rahmat nggak masuk gitu ke dalam rumah gitu ya. Main-mainnya. Kalau anak-anak misalnya kalau membentuk robot tuh nggak sama dengan makhluk hidup ya. Wajahnya itu nggak ada masalah dan ya. Robot yang apa namanya dari truk jadi robot gitu ya kan wajahnya. Ya, robot gitu ya. Itu jual gitu nggak ada masalah sama sekali. Mau itu orang besar atau orang kecil nggak ada masalah. Ya. Nah, apalagi kalau yang nggak boleh, bukan lagi apa para jamaah sekalian, menjual boneka untuk laki-laki kesepian misalnya. Itu haram ya, harus sekalian ya, kayak gitu ya. Jadi
Kenapa? Oh gitu. Ada dua aja. Iya. Ya, kami sarankan untuk menikah gitu ya. Untuk menikah gitu ya. Jadi tidak menggunakan boneka gitu dan lain-lain itu tidak boleh gitu. Nah, itu di pinggir jalan misalnya Asyong, Afung dan sebagainya, pil biru dan yang lainnya misalnya gitu. Itu gimana untuk menjualnya? Sebenarnya itu kan harusnya sesuai dengan anjuran dokter ya. Viagra dan yang lainnya itu. Nah, jadi tisu magic misalnya. Ya. Boleh-boleh saja, yang penting sesuai dengan arahan dokter gitu ya, sesuai dengan arahan dokter gitu ya. Karena kalau enggak jadi bahaya gitu ya. Namanya juga obat itu ya, bahaya. Ya. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, pembahasan masalah kedoliman terhadap orang banyak. Wah, ini masalahnya curang dalam berdagang. Ini curang ini banyak ya. Contohnya gimana? Jadi terms and condition itu sifatnya kecil tulisannya. Ada bintang itu ya. Tulisan kecil-kecil, tapi ada misalnya motor ini awet, motor listrik ini awet, gitu ya. Nah, kemudian ada bintang kecil, bawahnya keterangan, kecuali kalau kena hujan. Ya, itu nggak lihat, itu curang namanya, saudara sekalian. Ya. Tapi kan ada Pak. Hanya ada gitu. Ya harusnya nggak usah kritik bang, itu orang sengaja menipu gitu. Nah, berarti seakan-akan sengaja menipu. Harusnya sampaikan aja gitu ya. Ya meskipun nggak gede banget ya, tapi dia kelihatan gitu. Tapi yang terms and condition apply itu kan, contohnya lagi apa? Masalah garansi gitu ya. Ya garansi. Ya kayak orang asuransi aja gitu ya. Kalau narik premi itu wah semangat ya, tapi kalau didatangi klaim itu susahnya minta ampun, sampai demo-demo gitu ya. Makanya kalau ditanya, kita lihat di netizen atau di internet komentar orang-orang berkenaan dengan asuransi, maka akan jawab bahwa asuransi itu bukan untuk investasi, itu untuk apa? Security ya, untuk keamanan aja, bukan investasi gitu. Kan orang kan berpikir nanti kalau saya nggak sakit dikembalikan dong uangnya sekian, memang dikembalikan tapi sekian persen, itu nggak cukup, kecil gitu. Tahu gitu ya, banyak ya, hal yang jadi termasuk kecurangan para jamaah sekalian. Pedagang muslim wajib jujur ya, termasuk juga jual mobil di dealer ya, atau punya dealer mobil, di dealer mobil, dealer motor. Jadi sudah punya langganan ketok magic sendiri, sudah punya langganan orang yang spesialisasi mengeringkan mobil, jadi kalau kena banjir dan sebagainya, kemudian dikatakan oh ini aman 100% gitu ya, padahal nggak seperti itu. Makanya tentu masalah ya. Kalau menghadapi pembeli yang lugu gimana? Pembeli yang lugu, pembeli yang antum jual ya, pembeli anda itu orang yang lugu, nggak ngerti gitu ya, maka tentu kalau kita mencurangi, dia punya hak untuk kembali lagi meminta pembatalan kalau ketahuan ada kecurangan tersebut ya. Ini kan gak sedikit orang itu ya yang lugu, dia nggak ngerti masalah motor, dia nggak ngerti masalah mobil, pokoknya bagus pak gitu, aman lah gitu ya, semuanya terkendali, aman terkendali ya. Kalau ada bapak tinggal datang sini, tapi begitu datang, oh, maaf sudah 10 hari pak, padahal nggak ada perkataan itu sebelumnya, ternyata ada terms and condition baru gitu, ternyata gitu nggak disebutkan sebelumnya gitu. Nah ini kan banyak hal ya. Nah kemudian termasuk juga para jamaah sekalian mengangkat harga melebihi pasaran. Nah berapa persen orang itu dianggap tertipu para jamaah sekalian? Berapa persen orang itu dianggap tertipu dengan harga? Berapa persen? Misal harga pasar nih, katakan harga pasarnya adalah 100.000.
Kalau orang jual 131.000, sebagian ulama mengatakan berarti dia sudah tertipu. Sebagian ulama ya sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat adalah tergantung kepada masyarakat melihatnya seperti apa. Ya. Kalau masyarakat melihat 131.000 itu, jangan kan 131 musim, 131.000 musim, 110.000 aja udah jangan tertipu misalnya. Ya sudah, berarti ya dia berhak untuk mengembalikan itu. Pak, saya nggak mau, saya tertipu. Saya pikir harganya sekian, ternyata ya. Iya kan harga pasar 100.000 nih. Iya tergantung wilayah juga. Misalnya katakan di daerah di bandara misalnya, ya tentu 2 kali lipat bisa jadi ya nggak ada masalah karena wilayahnya memang wilayah bandara. Ya, tapi kalau misalnya di sini jualan sayur roti misalnya biasanya 20.000, roti sobek 20.000 dijual 50.000 misalnya. Nah, maka ini penipuan dan pembeli berhak untuk apa? Mengajukan pengembalian atau sebagian gitu ya. Gitu. Ya, ini kembali kepada kebiasaan masyarakat ya. Nah, cacat ini berikutnya, cacat produk makanan yang diberi bahan tambahan pengawet atau hormon perangsang pertumbuhan terlarang. Pengawet, kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan BPOM dan yang lainnya, pengawet itu, maka ini juga menjadikan harta yang kita dapatkan dari situ itu haram. Contoh orang jual es tapi pakai biang gula misalnya, es lilin tapi dia biar ngirit gulanya pakai biang gula gitu ya, apa sih namanya itu? Sakarin. Ya sakarin gitu ya. Jadi orang habis makan, anak-anak itu batuk-batuk gitu ya. Nah, iya. Ya. Jadi ini tentu bermasalah ya, penjualnya haram hukumnya. Ya, haram, uangnya juga haram. Ya haram tentunya ya. Tapi kalau misalnya pada zaman sekarang saya jualan tunjang, jualan ya, baru padang misalnya kan ada sebenarnya sesuai takaran, nggak ada masalah. Cuma yang makan adalah orang yang memang punya kolesterol tinggi. Itu berarti bukan salah kita. Ya, salah kita ya. Tapi kalau ini kan yang saya katakan dari sakaran, itu kan memang ada takarannya tentu ya, bagaimana sekalian. Itu di luar dari ada orang jualan es lilin kasih gula yang wajar ya. Tapi yang minum itu orang yang gula darahnya tinggi, tentu bermasalah bukan dari sisi kitanya penjualan, dari sisi pembelinya. Ya. Tidak sadar. Ya, ya. Makanya kan nggak bisa disalahkan warung makan Padang misalnya ketika ada orang stroke di sana, harusnya ya tahu sendiri keadaannya gitu ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Ya. Kata saya orang-orang itu mengatakan teorinya itu hidup cuma sekali, dipersulit, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ya. Makan aja lah gitu. Takdir mah Allah yang menentukan. Ya nggak gitu juga sebenarnya. Harus ada jaga-jaga juga gitu ya Pak Mas sekalian. Ada orang datang juga ke dokter, Pak, Anda kalau mau sembuh dari batuk ya Anda jangan merokok. Nah, saya ini datang ke dokter supaya saya tetap bisa merokok tapi sehat. Gimana caranya dokter gitu? Gimana caranya bisa tetap merokok tapi sehat gitu? Ya itu namanya orang macam-macam gitu ya. Ya. Nah kembali ke masalah kita, pemalsuan merek dagang. Ya jadi peniru-niru. Ya. Ya. Niru-niru di produknya ya. Nah ini pada zaman sekarang Assalamualaikum Eiger atau gimana, saya bilang di atas, dia Ciapus ke atas itu kan sendal ya, sepatu gitu ya, dan bagus-bagus sebenarnya. Saya juga heran ya, kenapa mereka nggak bikinnya sendiri gitu ya. Ya, tapi mungkin resikonya kalau begini nggak laku ya. Kalau sebut Eiger itu Eiger tapi harganya 40.000, 60.000 sendal itu menurut.
Ini tidak boleh ya percaya sekalian. Hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh negara dan juga dalam syariat tentunya. Maka saya sarankan sih banyak aja daftar aja gitu ya ke Haki gitu ya. Paling 2 juta kali merek gitu ya. Hah? 4 juta naik sekarang ya. Ya, 4 juta gitu ya. Ada perpanjangan deh kalau nggak salah ya. Peraturan ya. 10 tahun atau gimana? Kan ada paten, ada merek, ada desain industri. Gimana Bang? Ya. Jadi kalau pada perpanjangan ya itu memang karakternya seperti itu. Intinya adalah 4 juta itu setelah lama dipakainya gitu ya. Mungkin cuma resikonya kita harus marketingnya yang kuat. Maka pakai model baju Nike atau gimana. Itu. Tapi kalau di Cina itu kan nggak ada perlindungan ya kayak gitu. Makanya mereka maju dari sisi itu ya, mereka boleh imitasi komunis yang gitu. Ya. Jadi apa? Ya persis gitu ya. Ada KW-nya itu TWS misalnya itu ya. Apa iPod atau apa itu ya. Itu ada yang KW1, KW sekian gitu ya. Sampai nomor serinya aja muncul gitu ya. Tapi intinya adalah itu secara hukum syariat kalau memang dilindungi suatu negara maka tak boleh. Kalau di Indonesia kan ada perlindungannya, maka kita ikuti gitu. Ya, maka ini termasuk kecurangan kalau pemalsuan merek dagang gitu ya. Termasuk juga di kuitan buku-buku itu fotokopi zaman dulu ya. Sekarang enggak lagi. Sekarang orang pakai PDF kali ya. Di kuitan itu kan buku murah-murah padahal ya nggak asli gitu ya. Ini juga tidak boleh gitu ya pada mas sekalian. Kemudian menimbun barang yang itu menjadi bahan pokok ya, bukan menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok. Misal para jamaah ada yang menimbun apa namanya masker itu barang kebutuhan pokok. Ya alkohol, kemudian apa namanya yang sertop yang udara itu apa sih namanya? Oksigen itu ya. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau menimbun misalnya cucak rowo, burung cucak rowo ya, nggak apa-apa, silakan aja. Itu kan buat kebutuhan pokok cucak rowo tuh burung, ya burung, burung jelak Bali, ya nggak apa, bukan kebutuhan pokok ya, silakan aja gitu ya. Bukan kebutuhan pokok ya. Tapi kalau kebutuhan pokok masyarakat nggak boleh gitu pada masalah ini ya. Yang akhirnya akan jadi meningkat harga itu naik gitu ya. Maka bagi para penjual ini harus termasuk minyak goreng kemarin kan lagi ramai minyak goreng. Ya kata Bu Mega nggak usah itu ribut kalau minyak goreng nggak ada, mending direbus saja. Rebusan ya. Bagus juga gitu. Bukan rebus-rebusan. Ya, rebus-rebusan ya. Ini nah, hukum menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik, hukumnya gimana ya? Kalau juga misalnya, kecuali kalau itu berefek kepada harga saham, misalnya dia dolar dia simpan gitu ya, dolar kan naik terus nih ya, kecuali kalau setiap masyarakat menyimpan dolar akhirnya dolar itu langka. Nah itu beda. Itu kalau misalnya nggak akan berefek seperti itu ya, orang minum dolar nggak apa-apa gitu ya. Ini saya tambahkan sedikit ya, kan terlambat tadi ya. Dan nanti setelah jam 5 kita ya. Ya. Asalnya kita pas beli barang harganya 10.000. Iya. Tiba-tiba naik karena terjadi sesuatu misalnya. Jadi 100.000. Yang barang 10.000 lagi kita jual 100.000 kan harusnya halal ya Pak Ustaz? Iya. Jadi kita beli itu harganya murah, tapi ternyata ada misal bencana atau musibah gitu sehingga pasokannya itu berkurang drastis. Akhirnya apa? Supply and demand itu nggak seimbang gitu ya. Ya, supply and demand nggak seimbang. Ya nggak apa-apa. Belinya 10.000, kemudian jual 100.000 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau pasarannya 100.000, nggak apa-apa.
Nah masalah itu bukan termasuk yang tadi karena memang pasal udah berubah. Ada kondisi itu. Ya kondisi jadi memang dari kadar tertentu atau orangnya memang pintar membaca, ini para pedagang ya, dia pintar membaca keadaan gitu ya, tahu sama seperti gini, orang datang ke balai kota, dia tahu mana rencana pembangunan sekian pulau ke depan. Nah, maka dia beli tuh tanah-tanah yang akan kira-kira nanti ada dibangun tol dan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada yang apa juga, ya dia nggak nipu juga gitu ya. Ya harga wajar saat itu, tapi ada risiko dia bisa jadi pembangunan itu dilaksanakan, ada jadi nggak dilaksanakan karena misalnya pejabatnya ganti, misalnya IKN, misalnya dia borong tanah tuh di IKN. Ternyata pejabatnya ganti, IKN nggak dilanjutkan, ya dia diboncos gitu kan. Kenapa? Ganti anaknya. Ganti anaknya. Ya. 3 periode. 3 periode. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, kalau misalnya memang sesuai harga pasar meskipun naik 200 kali lipat itu nggak ada masalah. Sesuai harga pasar itu. Ya. Ya, ada yang lain sebelum kami lanjutkan para jamaah sekalian. Nah, kemudian, ya, ada yang lain? Sudah kan? Nggak ada. Nah, di sini disebutkan korupsi, gitu ya. Susah korupsi ini ya diberantas, gitu ya. Ada, saya terinspirasi di mana? Salah satu presiden di Kolombia kalau nggak salah ya. Kolombia mana ya? Lupa saya, Kolombia atau apa? Nanti saya coba cek. Tapi ini kisah nyata. Presiden itu menghadapi di mana gangster itu menguasai negara. Gangster itu menguasai negara. Jadi masyarakat tuh bangga kalau menjadi gangster. Ini kan penyakit yang sudah menjalar, sama kayak Indonesia korupsi gitu ya. Maka cara yang dilakukan apa para jamaah sekalian? Cara yang dia lakukan adalah dia memperkaya para polisi, para tentara, ya gaji dinaikkan, kemudian diimage-kan bahwasanya menjadi polisi dan menjadi tentara itu keren. Yang pertama. Yang kedua, dia bikin penjara yang sangat banyak. Ya. Kemudian polisi dan tentara itu yang sudah banyak jumlahnya, ketika sudah banyak jumlahnya karena sudah masyarakat itu berbondong-bondong jadi polisi atau tentara, itu digunakan untuk menangkapi para gangster itu dan dimasukkan ke penjara yang begitu besar. Dan penjara begitu besar itu dibikin nggak nyaman, sengaja dibikin nggak nyaman itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Biasalah, HAM, hak asasi manusia itu keluar-keluar kan, ya keluar-keluar. Ya, maka apa yang terjadi? Ya akhirnya Pak, pemimpinnya juga pintar juga, dilihatkan aja fakta di lapangannya seperti ini, kemudian masyarakat yang mendukung seperti ini. Antara orang HAM sama masyarakat mana? Masyarakat udah damai nih, gangster sudah sedikit, ya. Maka otomatis mereka lawan masyarakat sendiri, orang HAM ini. Nah, sama juga kalau korupsi di Indonesia seperti itu kan. Ya, korupsi di Indonesia bagaimana ya? Di antaranya kan memang namanya mentalitas ya. Mau dinaikkan berapapun, ya kalau mentalnya rusak, maka cara kita tentu yang pertama adalah agama ya. Ya. Meskipun itu bukan jaminan, kadang-kadang orang korupsi dengan dalil juga ada gitu ya. Orang korupsi dengan dalil gitu ya. Ya jadi gimana maksud korupsi dengan dalil? Yaitu namanya hadiah lah. Hadiah itu nggak apa-apa hukum di dalam fikih misalnya. Hadiah tapi gratifikasi gitu. Jangan pakai dalil gitu kan. Ya. Makanya kan Kementerian Agama dalam suatu survei pernah menjadi kementerian paling korup misalnya, padahal Kementerian Agama misalnya, ya berarti ada dalil gitu ya. Ya. Tapi artinya para jamaah sekalian harus yang benar-benar dibuat agama itu bukan hanya di masjid itu. Ya, khawatirnya Indonesia itu seperti sekuler, orang sekuler. Jadi agama itu hanya di masjid, keluar masjid ya masing-masing ya nggak usah pribadi gitu, nggak usah bicara masalah.
Jadi para jamaah sekalian, makanya susah ya, tapi kami sih optimis ya. Kedoliman itu di masyarakat kita terjadi dari level bawah sampai atas. Contohnya gimana level bawah sih? Antum nih naik motor, kita naik motor nih. Orang tuh nggak mau ngantri, langsung dari bawah banget set. Itu kedoliman itu, ya kan? Dan itu biasa aja itu dari level bawah ya. Naik lagi ketika bikin STNK, naik lagi ketika bikin SIM. Kemudian ketika ada jabatan, mon lagi gitu ya. Kalau nggak gitu nanti dimutasi kemana gitu ya. Kalau nggak store misalnya, ya level naik lagi gitu. Makanya gampang ya di negara Konoha, para jamaah sekalian. Negara Konoha. Saya tahu caranya itu ternyata. Selama yang saya perhatikan, dia kuasai semua instrumen negara, polisi, kejaksaan, pengadilan, semua dikuasai sama dia. Dan semua orang kan punya cacat nih, semua pejabat negara punya cacat tuh. Tinggal kalau yang bermasalah dibuka aja aibnya. Saya sih percaya orang yang ditangkap itu betul-betul memang yang bermasalah, karena semua itu merata gitu, masalah itu merata di semua lini. Tinggal dibuka aja, dibuka kena. Bukan ya kriminalisasi, memang ada masalah, ada itu sedikit. Tapi kalau itu memang mereka korupsi memang ada gitu. Ya. Yang ada, cuma yang lain nggak dibuka. Kemudian yang kedua, divide and impera itu dipakai umat Islam itu dibikin saling bermusuhan. Maka mereka akan sibuk. Dengan situ. Mereka nggak akan peduli dengan masalah-masalah yang lain, hanya akan sibuk sama mereka aja. Ya. Makanya dengan begitu, ya saya percaya sih mungkin filosofinya adalah filosofi Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri Singapura. Itu kan tangan besi, tapi memang tangan besinya bagus. Ya, kalau tangan besi bagus ya oke gitu ya. Kalau tangan besinya nggak bagus kan jadi masalah gitu. Ya, tangan besinya nggak bagus itu kan jadi masalah. Tapi kalau Lee Kuan Yew kan tentu ya kita tahu lah hasilnya Singapura seperti apa. China juga sama dengan partai komunisnya. Ya, secara bagus gitu ya. Saudi pun sama, tapi itu tangan besi, tapi apa? Masyarakat nggak terlalu pedulikan ya. Brunei pun mirip-mirip, ya, ada kemiripan kalau kita baca-baca gitu ya. Orang juga nggak terlalu peduli gitu. Mau syariat Islam ditegakkan, mau dijadikan hukuman, enggak. Bahkan keterangannya orang Muslim saja. Bagaimana komentar Anda ketika syariat Islam ditegakkan? Nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Ya orang kalau sejahtera mana mikir kayak gitu sebenarnya. Tapi yang jadi masalah sudah tangan besi, kemudian apa? Tidak mensejahterakan masyarakat, ini jadi masalah tentunya. Ya ini yang maksudnya poin di sini apa? Ini kan masalah korupsi di pembahasan kita kali ini apa? Karena setiap kita bergerak itu harus ada itu. Bahkan ke masjid saja ada bayar gitu ya. Ya masjid sebenarnya nggak ada nggak ada tarif resmi untuk orang itu parkir motor. Tapi kalau nggak digituin, nggak dikasih duit, dia mencurang aja gitu ya. Apa sih maksudnya tuh? Apa mencurang bahasa masam gitu ya wajah itu, uring-uringan gitu. Ya. Jadi misalnya di Indomaret, Alfamart sudah bayar retribusi misalnya, tapi tetap ada bayangan gitu ya. Jadi masalah kami level itu sudah dari bawah ke atas sudah bermasalah gitu. Ya. Maka caranya gimana solusinya? Wallahu ta'ala ya. Pendidikan itu yang utama. Kami yakin pendidikan yang utama. Ya. Makanya kan di negara-negara maju itu pendidikan itu sudah nggak bisa ditawar tuh ya. Ya. Cuma kadang-kadang pendidikan ini sekali lagi harus harus bijak menempatkannya. Guru negeri yang sudah PNS tetap itu dia akan menugaskan guru honorer, dia nggak kerja, jadi masalah juga, udah dapat gaji besar. Jadi mentalitas ya. Ini berarti kembali kepada ketakwaan seseorang itu yang tidak maksimal gitu ya, Mas sekali. Jadi solusinya apa? Betul kembali kepada agama. Agama itu bukan menjadi kata sebagian orang komunis. Agama adalah candu untuk orang yang terdolimi atau orang lemah.
hiburan. Kita nggak bikin seperti itu para jamaah sekalian. Agama adalah apa? Agama adalah solusi untuk penyakit masyarakat, gitu ya. Ya, penyakit masyarakat. Nah, maka dengan begitu tentu sekali kita bukan sekedar agama yang sifatnya apa? Agama yang sifatnya itu hanya untuk pelajaran yang teoritis ya, tapi yang dipraktekkan itu ya. Jadi dengan begitu harapannya sih insya Allah lebih ada. Kalau aturan gimana kira-kira aturan? Aturan yang keras untuk korupsi, misalnya seperti di Cina diterapkan di Indonesia, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak para jamaah sekalian? Bukan hanya dihukum, bukan hanya pelaku, tapi keluarganya juga. Nah, ini berat itu ya, berat ya. Dalam artian undang-undang seperti itu, gol itu berat gitu ya. Kenapa? Karena tentu biaya demokrasi kita kan mahal. Ya, balik modal tuh gimana gitu. Makanya kan betul-betul ini seperti lingkaran setan gitu ya. Sama seperti mungkin kuliah kedokteran mahal. Gimana biaya dokter nggak mahal, kuliahnya aja mahal. Ya. Kalau di Saudi kan gratis, misalnya orang kuliah kedokteran gratis ya, kuliah gratis ya. Ya orang dia juga gajinya sudah tinggi dan juga orang nggak bayar juga biasa aja gitu. Maka ngasih saran-saran yang ada bagus saja gitu untuk kesehatan. Ya. Jadi begitu terus muter. Ya. Ya. Maka sekali lagi ya semoga saja Allah kita nggak pesimis ya pada zaman kita optimis ya insya Allah ya. Kita optimis ya mungkin anak-anak kita yang akan menikmati kehidupan yang berkemajuan gitu ya. Yang tentu kita nggak jadi negara berkembang lagi tapi jadi negara maju gitu ya. Ya semoga saja gitu ya. Sekali Allah kan maha kuasa ya. Sebelum kiamat ya alhamdulillah gitu ya. Dan juga ya teman-teman para jemaah sekalian ya, kita jangan lupa selalu doakan saudara kita ya di Gaza gitu ya. Semoga Allah berikan keselamatan kepada mereka semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan ya dari orang-orang yang zalim kepada mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya tentunya Al-Quds ya dari penjajahan tentunya ya. Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Mampu ya. Jadi kita nggak bicara masalah Hamas ya, kalau masih bicara masalah Hamas yang mungkin kontroversial bagi sebagian orang. Tapi kalau tidak, rakyatnya yang kita bicarakan adalah orang-orang yang betul-betul terdolimi gitu ya. Dan mereka perlu doa kita. Apabila mungkin nanti ada pembukaan donasi yang memang bisa masuk, maka ya jangan sungkan dan yang insya Allah itu bernilai pahala yang besar gitu ya para jamaah sekalian untuk Gaza dan yang lainnya ya. Jadi sekali lagi ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Jangan sampai kehidupan kita yang nyaman itu melupakan kita kepada saudara kita. Baik, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Nah, alhamdulillah ya, paham semua. Enggak, kan? Tanya, Kamboja. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya banyak pertanyaan masalah jual beli ayam. Saya juga jual beli ayam, jual beli domba, juga jual alkohol juga. Jual sekarang ini karena dari dulu saya bekerja, jadi sekarang jadi jual beli. Bagi saya itu hidup itu cuma jual beli atau jadi broker, Ustaz. Masya Allah, siap. Jadi pertanyaan pertama Ustaz untuk alkohol. Saya itu jual alkohol udah 3 tahun yang lalu Ustaz. Ya. Sebenarnya hanya jadi brokernya. Dan itu untuk jadi hand sanitizer sejak zaman COVID itu hand sanitizer. Tapi alkohol yang saya jual itu saya tidak tahu untuk parfum segala macam. Saya jual di toko online itu hanya untuk hand sanitizer dan parfum. Jadinya agak rancu juga kalau misalkan orang pakai yang lain gitu. Bagaimana hukumnya satu Ustaz? Yang kedua untuk domba sama ayam itu tadi cara penyembelihannya kan kita masih satu-satu ya. Cuman terkadang ada domba yang sakit di mana mungkin dia agak sedikit terangkat maut sebelum hari-harinya, sebelum dia ini saya tarik nafas lagi, saya potong biasanya kita disembelih. Dan juga di tempat ibu saya juga sama juga jual beli lukisan dan benda antik gitu. Jadi banyak pertanyaan yang banyak. Nah, hukumnya itu seperti apa yang itu juga untuk kita jadi perantara itu sebenarnya marginnya itu seperti apa? Kayak saya dulu pernah jual alkohol, Ustaz. Jual belinya kita di 15.000 jual 50.000 Ustaz.
karena kita tidak bisa beli lagi barang ya, kita beli barang yang sama harganya hampir 170.000 malah seperti itu. Zamannya COVID saat itu dalam waktu 2 minggu lah seperti itu. Jadi kita pernah ngimpun juga seperti itu, tapi karena emang kita tidak bisa beli barang lagi Ustaz, karena di pabrik itu di stok itu tidak bisa dibeli lagi spesial buat si rumah sakit. Nah itulah si hukumnya seperti apa, itu aja Ustaz. Ya, pertama jual beli alkohol itu sebenarnya kan boleh-boleh saja ya, kecuali kalau dapatkan kita jual beli online dan kita nggak tahu ya, dan kita butuh dalam bentuk botol hand sanitizer ya misalnya, dalam semprotan botol dan semprotan itu ya. Kalau kita sudah tulis itu hand sanitizer, kita mungkin label hand sanitizer, nggak ada masalah, meskipun nanti bisa jadi orang nanti di rumahnya dia buka dipakai oplosan gitu, itu urusan lain, itu urusan dia gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya, karena kita sudah jual hand sanitizer gitu ya, atau alkohol untuk kesehatan gitu ya. Ya, kecuali kalau kita punya toko offline dan kita tahu nih ini orang mau beli untuk ngoplos, nanti kita nggak jual ke dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, ya nggak apa-apa, meskipun nanti bisa disalahgunakan, itu urusan dia gitu. Ini yang pertama. Kemudian masalah apa namanya tadi, kalau kambing itu mau meninggal atau ayam mau meninggal disembelih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting masih bernafas, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Ya jangan sampai dibiarkan nanti jadinya kalau dibiarkan sampai mati malah jadi bangkai gitu ya, malah bandir gitu. Maka sebelum meninggal tuh memang perlu disembelih gitu ya, segera nggak apa-apa. Nah kemudian kalau misalnya menjual alkohol, membeli alkohol murah tapi jual mahal. Kalau memang kita memang waktu itu belum COVID ya, beli murah kemudian kita jual dengan harga yang mahal, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya sesuai, yang penting harganya harga pasaran gitu ya, harga pasaran, bukan harga yang jauh di atas pasaran tentunya. Harga pasaran nggak apa-apa gitu. Maka ini apa namanya, kalau misalnya penimbunan, nah, kalau penimbunan tentu bermasalah ya. Kalau penimbunan, kalau memang kita sudah apa namanya, kecuali kalau memang itu untuk kebutuhan kita, mungkin saya nggak bisa menjual karena rumah sakit ini nggak bisa, harus ada yang ditimbun, ya itu beda kasusnya. Maksudnya untuk jaga-jaga rumah sakit sendiri nggak ada masalah gitu ya kalau anak sendiri. Tapi kalau maksudnya tidak dikeluarkan ke masyarakat, nah itu tuh berbeda keadaannya. Orang misalnya beli beras untuk satu keluarga selama setahun, ya nggak apa-apa juga itu, nggak apa-apa untuk keluarga dia sendiri, nggak apa-apa. Oke. Bukan untuk, maksudnya yang tersebut yang tujuannya itu untuk ya dia akhirnya membuat harga itu naik. Ini kan biasanya mainnya tuh tontonan gitu ya, mainnya tontonan dan kemudian akhirnya membuat harga itu naik gitu ya. Maka ini yang masuk dalam sabda Nabi SAW, kalau barang siapa yang menimbun maka dia telah berdosa gitu ya. Ada sebagian yang mensyaratkan bahwasanya penimbunan itu dilakukan saat harga sudah mulai merangkak naik gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya harga lagi normal, beli banyak, nah, sebagian orang mengatakan nggak apa-apa gitu, disimpan gitu ya, disimpan, dan itu dia membuat harga itu otomatis naik gitu ya. Tapi maksudnya adalah harga itu dia menimbun untuk rumah sakit dia, menimbun untuk konsumen dia gitu ya. Ya itu tidak masalah. Tapi maksud kami adalah yang kita lihat di Bulog atau di minyak ini, produsen minyak dia nggak mengeluarkan minyak goreng ya, akhirnya naik itu ya, akhirnya naik dan akhirnya menjadikan masyarakat tuh meskipun ini juga ya, sekarang kan mulai beras naik kan, maka Pak Menteri menyarankan jangan makan beras misalnya, ya bagus ya, bagus juga kalau mampu ya, alhamdulillah itu sehat kan ya, jangan beras ya, kita makan apa namanya, ketela atau gimana gitu ya, bagus juga kalau bisa ya. Antum bisa nggak? Sehari doang ya. Jagung ya. Ya mungkin ya. Tiap negara beda-beda ya. Kalau di Maluku mungkin sagu gitu ya, makan nasi ya. Tapi sekali lagi nggak semua orang juga. Ya sekali lagi beda-beda tiap orang. Sekali lagi ini beda-beda tiap orang ya. Kalau kami pribadi nih, para jamaah sekalian, kalau kami mulai membimbing jamaah umroh misalnya, itu di sana di Saudi, itu kami memang nggak makan nasi, karena kalau udah makan nasi itu lemes, maka makannya daging atau sayuran aja, daging sayuran. Jadi selama seminggu atau lebih di Turki atau di mana kami nggak makan nasi. Dan sekali lagi ini beda-beda tiap orang ya.
kalau secara experience memang agak berbeda gitu ya. Dan tubuh orang tentu berbeda. Kalau kuli harus makan nasi, ya silahkan, memang gitu dia harus ya. Jadi itu sekali lagi nggak sama. Tapi kalau orang tertentu memang nggak makan nasi, ya betul kata Pak Menteri tadi. Tapi mungkin nggak setiap orang sama, mungkin gitu ya. Jadi beda-beda. Ya, ya begitu para jamaah sekalian. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin ini nanya dua hal. Mungkin mengenai tadi ada Ustaz bilang kalau menaikkan harga gitu ya, sewajarnya atau gimana. Tapi ini ada satu pertanyaan pertama adalah soal hobi. Nah, kalau hobi ini kan kadang kita agak susah ya. Misalnya kita punya mobil antik, Ustaz. Nah, kadang sekarang harga mobil antik itu mungkin lebih mahal dibanding harga mobil yang orang kreditan gitu, yang mobil baru sekarang gitu. Ya, nah itu gimana ya? Terus atau kita mau kita beli barang yang mungkin bukan hanya mobil antik, diecast mau mainan kan? Kadang kita dapat susah barangnya, terus ketika kita jual, waktu kita beli di gantungan harga normal 2-30 ribuan misalnya, tapi kita dapat kita bisa jual sampai 70.000, 150.000 gitu loh. Bahkan ada yang jutaan kan. Itu tentang bicara barang hobi. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana soal kita menjadi supplier hotel, sebuah hotel. Kebetulan saya pegang mungkin barangnya agak susah di luaran karena saya pemain paintball. Jadi paintball itu, peluru paintball itu suppliernya sedikit. Di Indonesia itu importernya cuma dihitung jari lah. Nah, saya salah satu reseller untuk peluru paintball. Nah, paintball ini kalau kita di hotel saya jual pasti lebih tinggi 2 kali lipat karena pembayaran mereka terminta sampai 2 bulan bisa. Jadi mereka sudah jualan baru kita dibayar lah, kasarnya begitu. Sedangkan mereka aktivitasnya mungkin setiap weekend. Barang kadang sudah habis, saya belum dibayar tapi udah order lagi ke saya. Nah itu. Terus termasuk bukan paintball aja, termasuk alatnya segala macam, spare partnya pun itu yang saya pasti kasih harga. Tapi kalau teman-teman operator paintball yang ada di Bogor, kalau ngambil saya pasti kasih murah. Saya cuma bedain aja antara harga yang cash dengan yang pembayaran termin yang tadi bisa sampai 2 bulan. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama tadi hobi ya, RX King misalnya, RX King, motor RX King ya, sampai 150 juta mungkin ya, King. Nggak apa-apa, karena itu kan sekali lagi masalah hobi nggak ada pasaran yang memang standar ya, memang bisa berubah-ubah gitu ya. Vespa tahun mungkin 60-an, 70-an ya, itu nggak bisa kita kasih yang harga biasa emang. Nggak ada masalah ya, nggak ada standarnya karena memang tergantung lagi musim. Misalnya dulu apa namanya batu akik misalnya, di zaman PSBY ketika ngasih hadiah ke para utusan negara sehingga jadi rame gitu kan, maka kita lihat orang-orang ngasah akik semua di jalan-jalan tuh. Ya kata sekarang pada kemana itu. Ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi hobi itu memang nggak bisa ya, nggak bisa ada standarnya. Maka bahkan yang baru pun kalah gitu ya, yang baru pun kalah itu nggak ada masalah gitu ya. Nah kemudian masalah paintball tuh apa sih paintball tuh? Permainan yang tembak-tembakan. Oh, kok di hotel emang ada orang hotel? Hah? Jadi ini permainan tembak-tembakan simulasi perang. Simulasi perang di mana senjatanya kami sebenarnya bukan sebut senjata tapi sebutnya marker, penanda. Iya. Gitu. Karena jadi ketika pelurunya itu pecah maka dia akan mengeluarkan tinta. Iya. Nah, seperti itu. Itu di hotel masih apa tuh hotel tuh? Ya. Tadi jual di hotel kan? Iya, hotel. Jadi hotel itu punya aktivitas outbound, Ustaz. Oh. Jadi taman budaya, saya suplai taman budaya, lido, gitu, pullman, gitu. Jadi satu paket ya, kalau orang nginep di sana sekalian ada paket. Aktivitasnya kadang mereka jualan itu. Iya. Itu bagus ya sebenarnya kalau kita, bahkan Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwwakum.
persiapkanlah untuk mereka, untuk musuh-musuh Islam, apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian dan penjagaan perbatasan. Jadi kaum muslimin harusnya itu punya fisik yang kuat ya para jamaah sekalian. Dan permainan seperti ini bagus ya, bahkan bisa untuk mendapatkan hadiah gitu ya, yang nggak semua. Nah, hukumnya kan sebelum kita ke masalah hukumnya gimana mungkin? Hukumnya kalau misalnya katakan beda antara harga cash dengan harga kredit, ya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya katakan kredit itu lebih tinggi, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi sekali lagi itu memang harga pasar dan tidak ada penipuan tentunya di situ ya. Harga pasar artinya memang ya karena pemainnya sedikit dan pasarnya memang segitu, ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah tadi ketika yang beli itu adalah orang awam, orang lugu, dan kita kasih harga yang di luar pasaran, itu yang jadi masalah tentunya ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengerti dari umumnya segitu, ya nggak apa-apa. Misalnya dulu ketika zaman Bitcoin, cryptocurrency, maka VGA itu naik misalnya, naiknya gila-gilaan misalnya. Maka para gamer pun jengkel dengan para miner misalnya. Ya, ya karena semuanya diborong gitu ya. Maka ini tentu ya harganya wajar segitu, ya maka tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya sekarang harga turun, ya memang ada konsekuensinya. Kembali ke pasar kita, para jamaah sekalian, seperti sekali lagi ya maaf saja ya, tanpa bermaksud untuk menghasut atau apa, tapi bagus fisiknya kaum muslimin itu adalah fisik yang kuat. Ya, bukan hanya fisik kuat ngomong di media sosial, tapi fisik yang perlu kuat di lapangan itu. Maka kami sarankan olahraga, termasuk juga tadi itu ya simulasi peperangan ya, itu kami sarankan cukup ya. Itu jadi paling tidak itu bisa lari kalau ada musuh itu ya, paling tidak bisa lari gitu. Jangan sampai udah karena nggak terbiasa jadi ngap gitu ya, ngap terus gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kami sarankan sekali lagi ya, karena kalau zaman tahun 65 itu 1965 itu kan PKI itu kan menyerbu pesantren, kita nggak tahu namanya orang ya, bukan berarti kita menghasut atau gimana, tapi tidak orang kaum muslim itu sehat. Untung nggak kira-kira kalau antum fisik antum sehat, perut antum merata, enak nggak kira-kira? Ya, paling tidak nafkah batin juga kuat gitu. Harusnya gitu aja. Gitu kan kalau orang udah terbiasa olahraga gitu. Ya. Jadi masa bakal obat-obatan gitu-gitu ya, karena memang betul biasa gitu ya. Ya, maka kami sarankan, jadi paling tidak itu kelihatan ini teman-teman sekalian ya. Mulai besok itu harus fisik itu kuat ya. Usahakan itu sepekan sekali lah, kan tidak ya, sepekan sekali pada jamaah olahraga gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai nyuruh anaknya olahraga tapi dia sendiri nggak olahraga gitu ya. Ya dia main media sosial aja gitu ya. 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 Nah, saya ya maaf tanpa bermaksud ya karena kan kita harus melawan penuaan dengan olahraga fisik. Kalau antum mau tetap awet muda harus olahraga. Kalau antum kalau nggak ya cepat ya, gitu ya. Ini ya Allah kembali ke antum sendiri sih ya. Tapi ini dari sisi agama oke, dari sisi akal oke, dari sisi kesehatan oke. Jadi nggak ada alasan antum itu cuma leha-leha dan diam saja. Secara syariat sangat disarankan karena persiapan untuk jihad ya. Ya. Untuk jihad ya. Kalau musim tidak itu kuat lari lah. Jadi kalau disebut lari bisa tuh dia. Jangan mengandalkan itu. Nah ini contohnya begitu ya. Apalagi kalau di tempat lain menggotong AK-47 berapa beratnya AK-47 itu? AK-47 kan berapa beratnya AK-47 itu? Hah? Yang asli? Hah? Berapa beratnya AK-47 itu? 5 kilo ya, di bawah berenang itu lumayan tuh kan? 4,3 kilo, AK-47 itu ya. 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 Artinya sambil lari sambil bawa itu gotong itu. Nah, maka saya sarankan ya, insyaallah ya, ada masjid mengadakan harusnya ya, lari bukan sekedar jalan kaki aja, mulainya lari gitu. Tapi memang ada tahapannya ya, tapi ada momennya nanti lari gitu.
Ya, insya Allah ya para jamaah sekalian. Ya, menyenangkan istri, menyenangkan keluarga, sama. Ya. Sampai ada anak kecil tuh bilang gini, ketika ketemu polisi, Pak polisi saya mau tuker bapak saya nih, bapak saya gendut katanya. Tuker dong Pak polisi, bapak saya gendut lemes misalnya gitu. Ya. Baik, jadi itu para jamaah sekalian ya, udah jam 5.22. Jadi pesan saya adalah para jamaah sekalian, jaga kesehatan karena ini properti milik Allah, bukan milik kita. Ya, properti milik Allah dan Anda harus jaga. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan bunuh diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa? Allah itu sayang kepada kalian, ya. Maka jaga makanan, jaga kesehatan, jaga pikiran, gitu ya para jamaah sekalian, supaya apa? Allah kasih umur panjang. Kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang usianya panjang dan amalannya baik. Itu yang paling baik ya, gitu ya. Ya kalau mau ketemu Allah duluan ya silakan, nggak apa-apa juga gitu ya, silakan aja kalau silakan aja gitu ya, itu hak Anda gitu teman-teman. Tapi ya bagusnya adalah orang itu usianya panjang dan apa amalannya baik, gitu ya. Coba tanya diri masing-masing berapa kuat push up sekarang saat ini usia sekarang misalnya, ya. Berapa kali? Nah itu beda nggak dengan dulu, maksudnya dia gitu ya, insyaallah itu. Ya, baik, terima kasih banyak. Ini baru sebagian ya, tapi insya Allah mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas yang lain. Tapi kalau misalnya ada hal yang di luar kajian, mungkin ada yang perlu ditanyakan ya silakan di WA atau gimana gitu ya, teman-teman sekalian. Ya mungkin sekarang terpikirkan, tapi mungkin di waktu mendatang ada hal yang ingin disampaikan silakan ya. Jadi jangan ragu dan jangan malu gitu ya. Kemarin ada Ustadz di Madinah, dia nelpon, saya nggak tahu tiba-tiba nelpon, Muhsin hukumnya ini gimana Muhsin masalah antum kan di sana. Jadi ya artinya orang itu ya nggak ada masalah sih bagi saya pribadi, maksudnya dia mau di Madinah mau di Mekah, dia nelpon saya pribadi untuk masalah-masalah tertentu yang sifatnya belum mengerti, ya sah saja nggak ada masalah gitu ya. Intinya adalah yang penting orang itu apa kata Nabi SAW, bukankah obat dari ketidaktahuan itu bertanya gitu, obat dari nggak tahu itu bertanya gitu ya, kata Nabi SAW. Maka ya kalau kita nggak tahu tanya, jangan sampai apa berbuat dulu kemudian baru bertanya, itu ada masalah gitu ya para jamaah sekalian. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya para jamaah sekalian apabila ada salah dalam ucapan dan perbuatan. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Allah taala dan Rasulnya berpasti dari itu. Kita sebelum kita tutup para jamaah sekalian, kita doakan saudara kita ya. Dan semoga aja mungkin nanti di sini ada kunut nazilah, maka silahkan ya para jemaah sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwatana, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi kulli makan ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Allah di Gaza dan di semua tempat ya. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan ya Allah. Tolonglah saudara kami yang lemah dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma ahlikal kafartal mu'tadin al muslimin ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mendalimi kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin ya Allah. Allahumma ahlikal kafartal mu'tadin al muslimin ya Allah fi kulli makan. Hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah, orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, dan hancurkanlah penolong-penolong mereka ya Allah yang bantu mereka dari kalangan orang-orang munafik ya Allah. Allahumma ahlikal kafartal mu'tadin al muslimin wa a'wanahum minal munafikin. Allahumma atina sihha ya Allah, atina sihha ya Allah, warzuqna sihha ya Allah, berikanlah kami rezeki kesehatan ya Allah. Innaka antas syafi la shifaan la shifaan la yughadiru saqama ishfina ya Allah. Berilah kesembuhan kepada kami ya Allah, berilah kesembuhan kepada kami ya Allah. Kesembuhan darimu tidak ada efek sampingnya. Kesembuhan darimu tidak ada efek samping ya Allah. Allahumma arzuqna halal, Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan baik ya Allah. Mubarakan rizqan, mubarakan rezeki yang berbarakah ya Allah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharna 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la nar masirana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.